Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai YouTubers. Oke teman-teman, kali ini kita akan membahas tentang penerapan aplikasi sederhana menggunakan multiple choice yang ada di Python. Oke, saya langsung aja. Nama aplikasi yang saya buat itu misalkan harga, katakanlah harga penumpang ojol, katakanlah ojol, ya, ojek online. Seperti itu. Nah, dalam harga ojol itu, ojek online, itu ada yang namanya penumpang ya. Katakanlah di sini adalah penumpang. Input, saya masukkan dalam input ya. Dalam metode input, masukkan nama penumpang. Kemudian driver ya, yang ada dalam ojol. Input, masukkan nama drivernya. Setelah driver adalah jenis kendaraannya. Sini kita bisa masukkan variabel kendaraan. Jadi jenis kendaraan yang dibawa oleh si driver itu sendiri. Nama jenis kendaraan. Nah, jenis kendaraan ini kita masukkan dalam dua kategori, yaitu mobil dan motor. Kemudian kita masukkan jaraknya ya. Jadi jarak per kilometer. Kalau kita lihat di aplikasi Gojek itu dia menggunakan dengan Google Maps ya. Cuman kali ini kita penerapkan dalam metode sederhana. Masukkan jarak tempuh. Kemudian di sini kita bisa tampilkan nama penumpang. Saya copy. Kemudian di sini nama driver. Sini saya ganti dengan driver. Kemudian paste lagi. Sini saya masukkan jenis kendaraan yang dipakai driver. Sini kendaraan. Kemudian jarak. Jarak tempuh penumpang ke tujuan asal, ke tujuan dalam ya kilometer. Sini kita bisa masukkan jarak per kilometer, dan masih ada yang kurang. Kita belum memasukkan sebuah proses yang dipilih penumpang berdasarkan dengan kendaraan ya. Apakah dia itu memakai mobil atau motor dan lainnya. Jadi di sini kita buat satu buah harga untuk mobil yang ditempuh dalam jarak 1 km. Jadi kita sudah tentukan berapa yang harus dibayar. Kemudian jarak tempuh motor berapa yang harus dibayar dalam 1 km. Misalkan harga kilometer mobil, katakanlah seperti itu, yang mesti dibayar oleh penumpang adalah 10.000, misalkan ya. Kemudian harga kilometer motor itu 5.000 ya. Nah, di sini ini merupakan nilai harga tetap ya, nilai harga tetap. Artinya ini akan berubah sewaktu-waktu saja, sewaktu kapanpun, kecuali si developer atau perusahaan pemilik ojol itu yang bisa menetapkan berapa per kilometer mobil maupun motor. Kemudian sini saya masukkan kondisi multiple kondisi. Jika kendaraan yang dibawa oleh driver itu adalah mobil, misalkan, itu harganya berdasarkan dengan jarak dikali dengan harga kilometer mobil. Jadi sini adalah jarak per kilometer yang dimasukkan oleh penumpang dan juga dikalikan dengan harga
kilometer mobil. Nah, ini untuk mobil ya. Print harga yang dibayar penumpang naik ojol. Katakanlah dalam rupiah, persen D karena adalah integer, sini adalah harga. Oke. Saya coba buat harga yang variabel harga di sini tidak kebaca. Saya coba buat bantu dengan variabel, katakanlah ini adalah variabel global ya. Saya set dalam nilai 0. Dan saya coba jalankan. Python 3, Python multiple condition, nama penumpang misalkan Sumantri, drivernya adalah Tri, jenis kendaraannya adalah mobil, jarak tempuh 3 km. Nah, di sini ada error. Kita lihat di manakah letak error itu, harga yang dibayar penumpang naik ojol ya. Oke. Ternyata di sinilah letak kesalahannya. Oh ya. Ini seharusnya kita masukkan dalam persen D karena desimal integer. Kendaraannya adalah mobil, kemudian jarak tempuhnya 5. Oh, masih ada salah juga ya. Di mana lagi nih? Oh ya. Maaf. Ini dia kebacanya string ya. Pantas. Sementara yang kita masukkan di sini adalah tipe data integer. Nah, di sini kalau kita lihat, ini belum dikonversi ke dalam integer. Nah, untuk mengkonversinya itu ada dua cara. Sini kita bisa masukkan integer seperti itu, ya. Atau kita bisa masukkan buat variabel yang sama, kemudian sama dengan integer, masukkan variabel ini. Variabel lama, ini variabel baru, ini adalah variabel lama. Oke, jadi terserah teman-teman mau pakai yang mana. Ini saya komen dulu. Sekarang kita coba jalankan. Sumantri, kendaraannya adalah mobil. Oh sorry, ini salah pasti, karena salah penulisan. Jenis kendaraannya adalah mobil. Kemudian jarak tempuh 5. Nah, jadi dia bisa baca di sini ya. Jadi penumpangnya adalah Sumantri, drivernya adalah Tri, jenis kendaraan yang dipakai itu adalah mobil. Tujuan ya, tempuh penumpang itu 5 km dikalikan dengan 10.000 untuk mobil. Jadi harganya yang dibayar penumpang itu adalah 50.000. Nah, sini kan belum jelas ya, asalnya kemana dan tujuannya kemana. Jadi kita bisa masukkan di sini asal misalkan sama dengan input, masukkan asal dari titik 2, kemudian tujuan sama dengan input, masukkan tujuan. Sini adalah asal. Kita coba buat untuk menampilkan yang baru di sini. Jadi asal persen %s, tujuan persen %s. Ini hapus tanda komanya, kemudian pakai dalam kurung. Sini kita masukkan asal, tujuan, tutup kurung. Jadi ada tutup dan bukanya. Nah, sekarang kita coba jalankan, semoga tidak ada error ya. Penumpang Sumantri, sini Tri, mobil, asal dari misalkan Makassar ke Sudiang, katakanlah Sudiang, itu jarak tempuhnya 20 km. Nah, maka yang mesti dibayar oleh penumpang itu adalah 200.000. Kaya ya kalau begini, mobil.
Kalau misalkan satu hari ada 2 orang atau 5 orang. Oke, ini hanya contoh aja ya. Jadi ini contoh sederhana untuk aplikasi sederhana menghitung harga ojek online. Sini harga dan struk penumpang ojol, katakanlah seperti itu. Nah, sekarang ini masih dalam satu kondisi, ya, satu kondisi yaitu adalah mobil dengan menggunakan satu kasus yang ada dalam sistem kontrol. Sebenarnya dalam Python itu bisa juga seperti ini. Motor ya. Harga jarak per kilometer dikali dengan harga motor ya, karena motor. Sekarang kita coba jalankan. Semoga tidak terjadi error ya. Jenis kendaraannya motor, masukkan asal dari misalkan sini Makassar, kemudian katakanlah juga Sudiang. Jadi jarak tempuh itu 20 km. Nah, jadi yang mesti dibayar oleh penumpang itu untuk naik motor ya, itu sebesar 100.000. Wah, kaya juga ternyata kalau pakai motor. Kalau sudah 5 orang atau 10 orang kan 1 juta, lumayan gitu. Nah, itu adalah penggunaan multiple condition. Misalkan saya masukkan jenis kendaraan itu yang tidak ditentukan dalam yang kita tidak tentukan. Misalkan di sini adalah becak atau bentor. Ya. Kita coba jalankan. Misalkan kendaraannya itu adalah becak. Asalnya dari misalkan di sini Nuri Baru, Raja Wali, jarak tempuh 1 km. Nah, di sini dia tidak membayar apa-apa. Kan kasihan tukang becaknya, ya kan? Karena sini kita tidak menentukan harga tetap untuk becak itu sendiri. Makanya harga yang dimasukkan oleh becak itu, kondisi becak, dia tidak membayar, penumpang itu tidak membayar sama sekali. Jadi untuk mengantisipasinya, di sini kita bisa menggunakan nilai harga yang sudah ditetapkan itu berdasarkan dengan becak, misalkan harganya itu katakanlah 3.000. Oke. Dalam jarak tempuh 1 km. Nah, di sini ini sebenarnya kita bisa masukkan statement atau apa namanya, multiple condition. Sebenarnya ini bisa juga dieksekusi dalam Python. Cuman kalau sudah banyak kondisi seperti ini tidak disarankan. Mungkin kita harus menggunakan elif seperti ini. Ya, jadi ini kita bisa copy aja ini. Kemudian paste di sini. Jenis kendaraannya itu misalkan di sini adalah becak. Ini kita ganti dengan harga becak adalah 3.000. Nah, di sini kita bisa lihat hasilnya kayak gimana. Misalkan penumpangnya masih sama, kendaraannya itu adalah becak, asalnya misalkan Nuri Baru, Raja Wali, misalkan jarak tempuhnya itu 2 km. Nah, maka yang didapat becak itu, si ojol becak itu adalah 6.000 dalam jangka 6 km. Kasian juga ya. Bengkak kakinya itu. Tapi tidak apa-apa, ini adalah contohnya. Ini adalah contoh penerapan aplikasi dalam menghitung harga penumpang ojek online. Ya, dengan kendaraan mobil, motor, dan becak. Nah, ini jadi teman-teman, mudah-mudahan teman-teman bisa paham ya dengan bisa melihat atau bisa menerapkan dengan nanti kalau misalnya ada aplikasi yang teman-teman buat, baik itu dalam bentuk terminal seperti ini atau dalam bentuk GUI, Graphic User Interface, atau dalam bentuk website. Nah, di sini kita bisa menambahkan untuk apa namanya? Menambahkan sebuah metode. Sebenarnya ini hanya untuk
metode tambahan aja, di mana untuk melihat apakah dia huruf besar atau huruf kecil. Nanti berdasarkan dengan yang kita masukkan tadi. Apakah dia tujuannya kita masukkan dalam huruf kecil, nanti pada saat ditampilkan dia akan menampilkan dalam huruf besar atau huruf kapital. Sini kita bisa convert juga ke dalam lower. Ini juga lower. Jadi nanti pada saat memasukkan data, misalkan mau dia huruf kecil maupun dan huruf besar, dia akan tetap mengeksekusi program ini. Oke, kita coba jalankan. Sumantri, kendaraan sini mobil ya, dari yang pertama dulu. Makassar Bandara, misalkan 27. Yang berarti ini jalan ya. Jadi lower ini yang kita masukkan tadi huruf kecil dan huruf besar, dia akan jalan seperti ini. Nah, ini yang tadi yang kita sudah convert ke dalam upper ya. Jadi maka tulisannya akan berubah menjadi huruf besar seperti ini. Ini sebenarnya hanya sekedar tambahan aja. Kemudian kita coba jalankan yang motor. Kendaraannya misalkan di sini motor ya, huruf kecil semua. Makassar Sudiang. Jarak tempuhnya misalkan 20. Nah, jadi ini tetap jalan ya, walaupun dimasukkan dalam huruf besar dan huruf kecil di awal, dia tetap akan mengeksekusinya. Karena kita sudah convert jenis kendaraan itu dalam bentuk lower. Beda lagi kalau dengan upper, berarti di sini untuk memasukkannya, untuk input datanya kita harus masukkan huruf besar semua. Sekarang untuk becak. Sumantri, kendaraannya sini becak. Nah ini tadi ya, walaupun huruf besar dan huruf kecil di awal, dia akan tetap mengeksekusi program itu. Murid baru, oke, Raja Wali, jarak tempuhnya misalkan 7 km. Nah ini dia, makanya dibaca adalah 21.000, karena 7 dikali 3.000. Jadi lumayan lah, tukang becaknya dapat 21.000 dalam 7 km. Oke, cukup sampai di situ teman-teman. Kalau misalkan teman-teman suka dengan video ini, silahkan di like dan berikan komentar, share kalau memang teman-teman lebih suka lagi dengan video ini, dan jangan lupa subscribe. Oh iya, saya lupa di sini tampilkan statement condition atau statement alternatif. Jadi harga sini misalkan 1.000. Misalkan statement alternatif ini kita masukkan jenis kendaraan yang tidak ada kita masukkan dalam kondisi seperti ini ya. Jadi jenis kendaraan yang kita tidak masukkan atau kita tidak set masukkan dalam program ini, dalam program harga ojol. Misalkan di sini saya coba masukkan jenis kendaraannya itu adalah bentor ya. Bentor asal dari Makassar mau ke Perintis. Jarak tempuhnya misalkan 6. Nah, ini dia tetap akan mengeksekusi yang statement parameternya itu adalah 1.000. Walaupun ditempuh jaraknya mau 6 km, 1 km, dan 10 km dan seterusnya, dia akan mengeksekusi yang didapatkan oleh bentor itu adalah tetap 1.000. Kasian juga ya si tukang bentornya. Tapi tidak apa-apa, itu hanyalah program. Jadi ini supaya memperkenalkan kepada teman-teman YouTuber bahwa proses multiple condition itu seperti ini dan langkahnya seperti ini. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.